pembelajaran, maka salah satu dari teman kita harus memimpin doa ya. Anissa boleh? Mari teman-teman, sebelum belajar kita doa terlebih dahulu. Mulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Oke, melanjutkan materi minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan macam-macam profesi. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya, lalu bentang alam dan potensi sumber daya alam. Lalu kita akan belajar juga tentang bentang alam dan mata pencaharian masyarakat serta mata pencaharian dari profesi. Oke, tujuan kita belajar ini apa sih, Bu? Tujuan belajar kita ini adalah untuk menganalisis hubungan bentang alam di daerah tempat tinggal kalian dengan keanekaragaman hayati dan profesi masyarakat di sekitarnya. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terdahulu apa pengertian dari sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada yang tahu nggak contoh dari sumber daya alam itu apa? Air. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Gina. Oke, selanjutnya ini ada sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Tadi kalian sudah pada tahu kan apa itu sumber daya alam. Sekarang kita akan belajar mengenai sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Yang pertama ada sumber daya yang dapat diperbarui. Apa itu sumber daya yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Jadi jika digunakan terus-menerus, sumber daya alam ini akan tumbuh dan selalu berkembang biak. Contohnya ini ada tumbuhan, kemudian ada hewan. Lalu yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus, karena proses pembentukannya itu membutuhkan waktu lama. Contohnya itu ada bahan tambang seperti emas, marmer, kemudian ada minyak bumi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas, atau ya sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas di bumi. Contohnya itu ada air, ada matahari, kemudian ada angin dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Madan. Materi selanjutnya itu membahas tentang bentang alam dan potensi sumber daya alam. Nah, kira-kira apa sih yang kalian ketahui Pak mendengar kata bentang alam? Luas. Terus ada lagi? Di permukaan. Nah, bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, sawah, sungai dan lain sebagainya yang sekaligus merupakan satu kesatuan dari bentuk bentang alam. Nah, materi di sini yang akan kita bahas itu ada pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama itu ada pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai biasanya memiliki udara yang relatif panas dan umumnya daerah yang landai dan berpasir. Nah, sumber daya alam yang dihasilkan di pantai itu ada ikan, garam, dan hasil laut. Nah, hasil laut itu seperti rumput laut, terumbu karang, kerang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang terletak sekitar 500 meter di atas permukaan laut, memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar, serta
memiliki pemandangan yang sangat indah. Nah, sumber daya alam yang dihasilkan di dataran tinggi itu ada perkebunan. Perkebunan itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter dari permukaan air laut. Nah, sumber daya alamnya itu ada padi, jagung, kacang-kacangan, dan tanaman pangan lainnya. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Resti. Oke, selanjutnya ada bentang alam dan mata pencaharian masyarakat. Tadi sama Ibu Manda dijelasin kalau bentang alam itu memberikan banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup berupa sumber daya alam. Tapi bentang alam itu juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakatnya. Seperti yang kita tahu ya, kita sebagai manusia itu harus bekerja, harus mencari mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mata pencaharian itu sendiri, mata pencaharian itu adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, mata pencaharian ini itu dipengaruhi oleh kondisi alam oleh penduduk masing-masing. Nah, untuk bentang alam yang pertama kita akan lihat pantai. Daerah pantai itu berdekatan dengan laut. Pantai yang landai merupakan tempat yang kaya akan ikan karena lautnya cenderung tenang. Umumnya penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Nah, kira-kira nelayan itu bekerjanya ngapain sih? Hasil laut, garam, laut, Mancing. ini garam. Iya. Nah, untuk penduduk yang tinggal di daerah sekitar pantai itu pada umumnya atau sebagian besarnya itu bekerja sebagai nelayan. Tetapi ada juga beberapa yang tidak bermata pencaharian sebagai nelayan. Ada yang sebagai tambak ikan, petani garam, pedagang pinggir pantai, dan sawah pasang surut. Selanjutnya ke dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu berupa tanah, pegunungan, dan bukit-bukit. Kalau biasanya dataran tinggi itu di daerah puncak Bogor atau di pegunungan. Siapa yang pernah ke daerah sana? Saya. Daerah mana aja? Nah, iya itu dataran tinggi. Nah, penduduk yang ada
Jadi dibikin 4 kelompok. Nah, nanti kita akan bermain ular tangga. Ular tangganya ada instruksinya nih. Pertama kita harus bikin 4 kelompok dulu, ditentukan kelompoknya bebas. Peraturan pertama, satu karakter itu sama dengan satu kelompok. Yang kedua, masing-masing pemain akan memiliki status poin pertama sebagai bekal. Terus yang ketiga, pemain melakukan komputer untuk menentukan siapa yang akan menekan baju terlebih dahulu. Yang keempat, arahkan pion pada tempat yang sesuai dengan nomor yang tertera pada dadu. Pion itu yang karakter tadi. Lalu yang kelima, ambil giliran tambahan jika pemain mendapatkan dadu berangka 6. Yang keenam, jika pion berada di posisi kolom untuk menjawab pertanyaan, maka pemain harus menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar. Yang ketujuh, poin akan bertambah ketika pemain dapat menjawab soal dengan benar. Dan yang kedelapan, pion yang sampai ke dalam garis finish terlebih dahulu dan mendapat poin lebih banyak, maka kelompok atau pemain dinyatakan menang. Nah, sampai itu seperti ikon yang ini. Ini lambang turun ular. Kalau ini buat naik. Berarti anak-anak. Kalau misalnya pion yang berada di sini, dia akan mendapat pertanyaan. Ini juga akan mendapat pertanyaan tapi berbentuk gambar, dan ini pertanyaan dalam bentuk video. Nah, kalau yang bintang ini, kelompok bisa melempar pertanyaan ke kelompok lain. Tapi materinya tentang seputar sumber daya alam tadi yang sudah diterangkan. Oke, Mengerti? mengerti. Oke, kita buat kelompok dulu ya, Bu. Oke. Ini kan ya. Dibuat kelompok. Tiga kelompok, satu kelompok, dua, tiga, dibagi sama nanti dibagi Oke, anak-anak, apakah sudah terbentuk kelompoknya? Oke, jadi di sini ada kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok mengirim satu perwakilan untuk maju ke depan. Ayo, satu perwakilan aja buat kelompoknya. Ini di sini ada kelompok, ada perwakilan kelompok ya. Ini perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian pembipa terlebih dahulu. Pembipa. Ayo pembipa lo, pembipa. Kedua. Tiga. Berarti yang pertama kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 terakhir. Oke. Oke. Nah, kelompok 1 pilih karakternya. Karakternya yang warna apa? Warna hijau, karakter kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 1 karakternya yang mana? Yang Biru. Terus kelompok 3 karakternya pink. kuning. Kuning mana? Berarti yang terakhir. Oke, mulai ya. Kelompok
daging dan kayu termasuk dalam sumber daya alam? Pilih. Ya, cek. Penduduk di bentang alam. Pantai. Di bentang alam pantai. Apakah jawabannya betul? Jawabannya betul. Bentang alam pantai. Berarti 200 poin untuk kelompok 3. Kayaknya udah disetting dah. 2, 3, 4. Baik. Apa yang kalian ketahui dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Pertanyaan bergambar. Salah satu mata pencarian penduduk yang tinggal di sekitar bentang alam di atas adalah petani. Oke. Apakah jawabannya benar, teman-teman? Betul. Berarti 300 poin untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Konyolnya mana? 4. Ada fotonya. Oke. Pertanyaannya udah belum tadi dijawab? Udah tadi, udah. Udah diem. Jawab lagi aja. Jawab pertanyaannya sama. Ya, aku beda jawabannya. Udah lanjut. Kelompok 3. 2. 1, 2. Pertanyaan video. Ini video apa? Ini perhatian dulu ya.
dicepetin aja. Sebelumnya kita bahas dulu ya. Sumber daya alam dan dapat dimiliki oleh manusia. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat. Tadi jawabannya apa? B. Oh, belum keluar videonya. Oh ya, udah siap. B. Oke. Tadi sempat disinggung juga ya sama materinya. Yeay. Jadi poinnya berapa? 500. 300. 500. Next, selanjutnya kelompok 4. Semuanya dapat poin aku enggak? 5. Oke, 5. Itu punya aku. Ya, satu orange kan? Orange. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dijawab belum? Coba. Lihat. Jelaskan perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu nggak bakal habis, tapi kalau yang tidak dapat diperbarui bakal habis suatu saat nanti. Betul. Berarti 100 poin untuk kelompok, tambahan 100 poin untuk kelompok 4. Jadi berapa? 250 aku 300. Ayo, 1, 2, 3. 4. 1. 4. Pertanyaan bergambar. Dampak apa yang akan terjadi jika terumbu karang mengalami kerusakan bagi laut? A. Kejernihan air laut semakin berkurang. B. Ikan kehilangan habitatnya, gempa bumi di sekitar pantai, atau ikan akan banyak yang mati. B. Ya, betul jawabannya. Ikan akan kehilangan habitatnya. Selanjutnya kelompok 1. Selanjutnya kelompok 1. Bismillah. 2. Selanjutnya kelompok 3. 4. 1, 2, 3. Ayo, selanjutnya. 6. Jalanin dong tolong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalan lagi. Wih, 6. 1, 2, ini nggak ada masuk penjara kan? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aman. Ayo kopi aja. yang warna JJ. Yang hijau. 1, 2, 3, 4, 5. Aman. Selanjutnya kelompok 1. Kayaknya gue mau. Ada pertanyaan enggak? Udah dijawab nggak? Ya, udah dijawab. Next. 1, 2, 3. Tidak apa-apa.
Oke, lanjut. Kelompok selanjutnya. Next. 5. Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. 5 lagi. 1, 2, 3. Ada di pertanyaan apa? Jelaskan dampak negatif yang dapat terjadi apabila sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan digunakan secara berlebihan. Akan habis. Betul. Terus kalau dampak sama lingkungan apa? Orang tanya. Kan mancing. Ayo kelompok 1. 2, 3. Dulu gue takut banget ini. Tiga. 1, 2, 3. Ayo kelompok selanjutnya. Selanjutnya, ayo. 3. 1, 1, 2, 3. Oke, aman. 5. 5. Padahal tinggal di suatu wilayah dengan kondisi berdasarkan letak geografis. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like. Oke. Bobo ya. Kita bobo sekarang. Adalah negara tinggal di suatu wilayah dengan kondisi banyaknya turis yang berdatangan untuk berjemur, menikmati pemandangan matahari terbenam dan menyantap kuliner ikan segar khas setempat. Nah, dari cerita di atas, pekerjaan yang cocok untuk Pak Dahlan kecuali. Nah, berarti dia posisinya di bentang alam mana? Penambang. Ya, penambang. Betul, Bu Dwi? Betul. Kelompok selanjutnya. Ya, udah berapa? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. 4. 1, 2, 3, 4. Pertanyaan. Udah ya? Belum ya? Mengapa bahan tambang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Karena berasal dari fosil. Betul. Yes. Karena apa? Karena apa, Nisa? Karena yes. Karena berasal dari fosil dan tidak bisa habis, jadi tidak dapat diperbarui. Ya, Betul. Tadi Jawabannya. aku tambahin bahan tambang apa tadi terakhir? Bahan Pertanyaannya. tambang tidak termasuk ke dalam tidak ada sumber daya yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukannya itu membutuhkan waktu yang lama. Yes. Nice. Oke, next. ayo. Kelompok yang 1. Kelompok selanjutnya. 1. Turun. Turun. Turun baik.
Selanjutnya. Satu, dua. Udah. Belum? Pernyataan yang tidak tepat. Tidak tepat mengenai sumber daya alam beserta manfaatnya. Pernyataan yang tidak tepat. Yang tidak tepat yang mana ya? Kayu jati. Yang jawabannya tepat yang mana? Ini benar Caca. Ya. Yang jawabannya apa? A. Kurangin dulu aja. Satu lagi deh. Satu babak karena waktunya mau istirahat ya anak-anak. Oke. Udah. Satu, dua, tiga. Jawabannya apa nih? Hewan yang tidak dimanfaatkan tenaganya. Ayah pulang nih ayah. Ayo lanjut. Ayam. 6. Ayo, bisa. Dua, tiga, udah. Udah. Dua. Satu, dua. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi kita hitung skornya aja ya, banyak-banyakan skor. Siapa yang udah kelompok mana yang sudah mengumpulkan skor atau poin terbanyak? Catatannya Aku. dipegang kelompok Bolak-balik kelompok 1 300 poin. Kelompok 2 600 poin. Kelompok 3 300 poin. Kelompok 4 400 poin. Kelompok 2. Oke, kepada perwakilan kelompok dipersilakan duduk kembali. Makasih ya. Nanti ya, jangan nyusul. Ya, makasih. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran pada hari ini. Oke, Ibu boleh nggak meminta pesan dan kesan kalian? Pesannya kalian dalam belajar seperti ini gimana? Seru. Pesannya kedepannya kalian ingin pembelajaran seperti ini diterapkan lagi atau enggak? Ya. Oke. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Anissa boleh tolong kembali memimpin doa. Ya.
di kehidupan depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tadi itu kelompok tiga itu dia lebih banyak pakai teman-teman bukan anak-anak karena kan sini peserta didikan kan Oh, oke. Karena tadi yang maju cuma perwakilan kelompok doang, jadi kayak ada kurang interaksi sama anggota kelompok tadi. Oke. Itu aja. Selebihnya udah bagus. Baik, terima kasih. Tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 3 tadi untuk yang sebenarnya menarik, namun saat penyampaian materi masih kurang interaktif ke peserta didiknya, jadi hanya fokus ke belajar materi aja, kurang lancar interaksi ke anak-anak. Oke. Yang lain Mungkin untuk gamesnya di bagian video itu mungkin videonya lebih dipendekin, difokusin kepada pertanyaannya aja. Kayak misalkan tadi kan disajikan video yang 2 menit, mungkin kalau misalkan di kelas nanti memakan banyak waktu, jadi mungkin untuk untuk videonya dipotong aja ke fokus bagian pertanyaan aja gitu. Oke. Tanggapan dari kelompok 4, menurut kami model pembelajaran seperti ini sudah bagus dan sangat interaktif. Namun yang interaktif itu yang beberapa siswa aja yang menjadi perwakilan. Ada beberapa siswa yang tidak terpantau yang mungkin cuma diam aja atau nggak ikutan sama sekali. Terus kalau dari segi ininya sih materi sama gamesnya udah bagus. Paling soalnya mungkin pas sebelum jawab pertanyaan si program itu kita dulu satu persatu kayak ayo dari kelompoknya ngasih masukan jawaban apa. Nah si yang maju boleh ini jadi kayak game apa family 100 tuh ya kayak gitu. Oke. Jadi semua anak aktif menjawab. Membuat jawaban. Iya. Oke. Izin menambahkan, menurut saya durasinya juga harus diperhatikan. Apalagi tadi kan banyak pertanyaan yang belum dijawab dan belum sampai finish gitu. Jadi menangnya cuma dari poin. Oke. Menurut kelompok 5 tadi kan ada kelompok ya, sudah membentuk kelompok, tapi kan yang maju perwakilan. Mungkin sistemnya bisa kayak di rolling, jadi habis dia jalan nih, yang satu kan gantian sama kelompoknya yang lain gitu. Jadi kayak ganti-gantian orangnya yang pencet. Terus habis itu apalagi soalnya juga kan tadi banyak soal yang sama, banyak soal di titik yang sama tapi udah kejawab soalnya. Nah itu harusnya dibikin beberapa soal gitu, jadi kayak ibaratnya ada pilihan soal yang lain juga gitu biar bisa nambah poin. Karena tadi banyak banget yang poinnya tuh kurang gara-gara udah diambil, setiap pertanyaannya udah keambil, mungkin nggak bisa jawab lagi. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Dari kelompok 6. Dari kelompok 6 mungkin sebenarnya media pembelajarannya itu udah bagus, cuma itu kayak dari metode mengajarnya ini agak kurang gitu loh. Kurang apa nih, kayak tadi pas pembukaan gitu, itu kan nggak ada kayak persepsi dan lain-lain, jadi doa tujuan pembelajaran terus langsung materi gitu. Nah terus juga di medianya ini materinya tuh langsung ada penjelasannya gitu, jadi untuk keaktifan siswanya jadi kurang. Nah terus untuk tadi gamenya mungkin udah jauh beda sama kelompok 5. Kan ini dibikin kelompok ya, tapi yang maju tuh cuma kayak satu orang dari perwakilan kelompok doang, jadi fungsinya kelompok itu agak kurang gitu. Kalau dibilang untuk diskusi juga nggak diskusi amat gitu. Mungkin itu dari kelompok yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan dong. Paling sama sih kayak tadi mungkin bisa dibuat bank soal gitu ya, soalnya tadi beberapa pertanyaan sama gitu dan ular tangganya jadi kurang berfungsi menurut saya gitu kan. Harusnya yang menang itu yang sampai ujung duluan gitu kan, tapi tadi yang menang itu ditentuinya dari poin yang jawab pertanyaan, sedangkan tadi benar kata kelompok sebelumnya itu dapat pertanyaan tapi nggak bisa jawab soalnya udah dijawab kelompok sebelumnya. Oke. Thank you. Jadi bentuknya jangan bulat tangga. Mungkin monopoli ya. Oke. Itu aja.
Oke deh, makasih. Kelompok 7, pemaparan dari kelompok 3 itu sudah cukup baik. Medianya juga menarik ya, banyak gambar sama video juga. Cuman saran aja tadi guru pas games, gurunya itu terlalu deketin layar, menghalangi sisi banyak. Jadi yang di belakang tuh kurang kelihatan. Oke.